Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yuda Yudhistira, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind map yang saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Tahukah kamu apakah wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, dan makmur. Sebagai dasar pemahaman tentang wawasan kebangsaan, maka kita perlu mengetahui fakta-fakta sejarah untuk dapat dijadikan pembelajaran bahwa bangsa Indonesia terbangun dari serangkaian proses pergerakan kemerdekaan yang panjang. Sejarah pergerakan Indonesia dimulai dari berdirinya Organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini dibentuk atas gagasan para mahasiswa dokter Jawa di Batavia yang diinisiasi oleh Sutomo. Tujuan awal dibentuknya organisasi ini adalah untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Tanpa mereka sadari, organisasi ini menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Kemudian pada tahun yang sama, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging. Kemudian di awal tahun 1925, organisasi ini mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur di Belanda. Organisasi ini menekankan pentingnya propaganda kepada jaringan internasional, karena menurutnya faktor internasionalisme disadari sebagai unsur penting di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 2 Mei 1926, dilaksanakan Kongres Pemuda I yang diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda Hindia Belanda, yang kemudian menghasilkan adanya Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928, dan Kongres ini menghasilkan Sumpah Pemuda. Kemudian pada tanggal 29 April 1945, dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh Jepang. BPUPKI dalam praktiknya berfokus pada rumusan dasar negara. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian berfokus dalam urusan pemerintahan. Konsensus bangsa dan bernegara terdiri dari 4 unsur, di antaranya yang pertama adalah Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Takdir kemajemukan bangsa Indonesia dan kesamaan pengalaman sebagai bangsa terjajah menjadi unsur utama yang lain mengapa Pancasila dijadikan sebagai landasan bersama bagi fondasi dan cita-cita berdirinya negara Indonesia merdeka. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Konsensus kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari penjajahan asing membuktikan bahwa sejak semula salah satu gagasan dasar dalam membangun Soko Guru Negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan paham negara hukum. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas,
yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Konsensus ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan Bina Ika Tunggal Ia berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan konsensus yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, identitas bangsa. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara. Definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi yang pertama, cinta tanah air. Kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan pada tanah air Indonesia, tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga negara Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Kesadaran bela negara mulai dikembangkan dengan sadar sebagai bagian dari bangsa dan negara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Hal penting pada pengembangan kesadaran bela negara berikutnya adalah kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebinekaannya. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Hal penting pada pengembangan kesadaran bela negara berikutnya adalah kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebinekaannya. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Berikutnya adalah kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yang dikembangkan dengan aksi nyata tanpa pamrih dan didasari pada keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Dan yang kelima adalah kemampuan bela negara. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa contoh implementasi bela negara yang bisa dilakukan oleh ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kontribusi terbaik dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab demi kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kesempatan di masyarakat. Yang keempat,
memberikan pelayanan publik secara cepat dan tanggap. Dan yang kelima, senantiasa menjaga kesehatan jiwa dan raga. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.